Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widya Rahayu. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas soal-soal kompetensi manajerial untuk teman-teman persiapan ujian P3K tahun 2023. Oke, jadi nanti itu akan ada 5 soal yang bakal aku bahas. So, teman-teman itu stay tune di channel YouTube aku. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman pejuang P3K ataupun pejuang ASN di tahun 2023. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau ikut bimbel, boleh banget untuk WhatsApp aku di sini. Jangan lupa follow Instagram aku, subscribe channel YouTube aku, dan TikTok aku. Tias Widya Rahayu juga. Oke, kita mulai soal yang pertama. Nah, di sini ada soal seperti ini. Teman sekolah teman-teman itu memberi hadiah ulang tahun kepada teman-teman berupa barang yang menurut teman-teman itu tidak disukai. Sikapnya teman-teman itu bagaimana? Yang A menyimpan dan tidak akan menyentuhnya, yang B menyimpan sebagai kenangan, kemudian yang C menggunakan sekedar untuk menyenangkannya, atau yang D menggunakannya untuk keperluan saya. Nah, dari hadiah itu ternyata teman-teman itu nggak suka. Apakah teman-teman itu akan membuangnya, menyimpannya, menggunakannya, atau untuk keperluannya teman-teman saja? Oke, silakan untuk ditulis jawabannya di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis juga kira-kira apa sih pertanyaannya atau request soal-soal yang seperti apa. Oke, kita mulai ya. Jawab. Nah, di sini menyimpan untuk tidak menyentuhnya itu jangan. Kalau misalnya ada barang yang diberi, namanya diberi ya teman-teman ya, berarti teman-teman ya harus bisa menghargai itu barang. Oke. Kemudian menyimpan sebagai kenangannya, jangan cuma menyimpan. Kemudian menggunakan sekedar untuk menyenangkannya, jangan juga. Tapi teman-teman gunakan untuk keperluan teman-teman. Misalnya, teman-teman itu tidak suka dress, tapi dilalah ada acara pengajian. Nah, bisa tuh dipakai. Ya kan? Jadi kan bermanfaat dan bisa untuk digunakan bersama. Kemudian teman-temannya teman-teman juga akan ngerasa dihargai. Kemudian juga apa yang teman-teman kasih itu insya Allah akan bermanfaat untuk temennya. Nah, skornya 3. Skor yang 4 ada di sini, kemudian skor 3 ada di C, skor 2 ada di B, menyimpan sebagai kenangan, dan skor 1 menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Oke, gampang banget kan teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang kedua, Anda melihat potensi besar di desa tempat Anda tinggal dan Anda itu dapat berkembang dengan bantuan internet. Namun, sebagian besar masyarakat tidak mengerti cara penggunaannya. Sikap saya itu gimana? Yang A, menunggu aparat desa untuk sadar dengan dirinya. Yang B, memarahi aparatur desa yang lambat menyadari pentingnya internet. Yang C, ikut ambil bagian bersama dengan aparatur negara, aparatur desa, memberikan penyuluhan tentang pentingnya internet bagi desa. Kemudian yang D, mengusulkan pada aparatur desa untuk segera memberikan penyuluhan terkait pentingnya desa. Nah, kira-kira bagaimana tuh melihat potensi di desanya teman-teman itu akan semakin berkembang dengan adanya bantuan internet. Tapi nyatanya desa tersebut itu belum mengerti. Oh iya ya, ternyata internet itu penting. Ternyata dengan internet kita itu bisa berbisnis, dengan internet kita bisa mendapatkan penghasilan dan yang lainnya. Nah, bagaimana tuh harusnya teman-teman sudah bisa gitu kan. Nah, kira-kira jawaban yang paling benar yang mana tuh berdasarkan soal itu. Oke, kita jawab bersama ya teman-teman ya. Kita nggak mungkin untuk menunggu aparatur desa ya. Harusnya kita juga ikut andil. Kemudian yang B, memarahi. Kita juga nggak boleh tuh memarahi aparatur desa yang lambat menyadari pentingnya internet. Mungkin aparatur desa pun emang belum tahu begitu. Kemudian yang C, ikut ambil sebagian besar dengan aparatur desa memberikan penyuluhan tentang pentingnya internet bagi desa. Nah, ini yang paling benar. Harusnya kita memang ikut ambil bagian besar bersama dengan aparatur desa memberikan penyuluhan tentang pentingnya internet bagi desa. Ini skor tertinggi ada di situ. Kemudian yang dia mengusulkan pada aparatur desa untuk segera memberikan penyuluhan. Nah, yang pertama adalah kita ikut andil. Yang kedua, kita juga minta tolong bantuan aparatur desa untuk semakin memberikan penyuluhan ke desa-desa atau ke daerah yang terpencil yang memang belum kita jangkau. Begitu. Kalau kita sendiri juga kita tidak bisa seluruhnya gitu. Kita tidak bisa untuk seluruh diberikan.
Kemudian yang ke skor 2 kita menunggu aparatur desa untuk sadar dengan sendirinya, dan skor 1 ada di B, memarahi aparatur desa yang lambat menyadari pentingnya internet. Oke, gampang banget kan soal nomor 2 itu sudah bisa. Buat teman-teman yang mau ikut bimbel P3K Perawat, UKOM, persiapan SKDP CPNS ataupun SKD kedinasan, bisa menghubungi WhatsApp aku di sini. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih. Atasan Anda meminta Anda untuk mengkaji ulang data perusahaan menggunakan perangkat lunak yang baru, sedangkan Anda tidak mengerti cara untuk menggunakannya. Sikapnya teman-teman itu gimana? Yang A, menolak perintah atasan tersebut. Jadi teman-teman nolak karena teman-teman nggak bisa. Kemudian yang B, mengerjakannya dengan perangkat lunak yang lama tanpa izin atasan. Kemudian yang C, meminta izin untuk menggunakan perangkat lunak yang lain yang Anda kuasai. Kemudian yang D, meminta tolong rekan kerja untuk mengajari Anda cara penggunaannya. Oke, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana tuh teman-teman? Berdasarkan soal di situ begitu. Oke, silakan nih yang mau mengerjakan, yang mau mencoba menjawab. Oke, kita jawab ya teman-teman ya. Kalau di sini ada data perusahaan yang memang perlu dikaji, ya teman-teman jangan tolak. Ya. Kemudian mengerjakan dengan perangkat lunak yang lama, jangan yang lama. Kalau kita diminta untuk yang baru, ya kita juga harus ikut upgrade teman-teman, ya kan? Meminta izin untuk menggunakan perangkat lunak yang lain, jangan juga. Oke? Ya kita meminta tolong rekan kerja untuk mengajari Anda cara penggunaannya supaya teman-teman mampu, ya kan? Oke, kemudian teman-teman kalau misal itu tidak bisa, baru meminta izin menggunakan yang lain, kemudian menggunakan perangkat lunak yang lama, dan yang skor 1 ada di A, menolak perintah atasan tersebut. Oke, gampang banget kan teman-teman? Oke, kalau misalnya ada pertanyaan atau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa untuk bertanya ya. Ini skor 2 ada di B, oke? Oke, gampang banget kan? Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih teman-teman. Rekan kerja Anda tetap bisa menggunakan perangkat lunak baru meskipun sudah diajari berkali-kali. Sikapnya teman-teman itu gimana? Yang A, memarahinya karena tidak cepat paham. Yang B, membiarkannya untuk belajar sendiri. Yang C, tetap mengajarinya menggunakan metode lain dengan sabar. Yang D, memintanya untuk belajar dari orang lain. Oke, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana tuh dengan adanya kasus seperti itu? Oke, kita jawab bersama ya teman-teman ya. Oke. Kalau di sini kita tidak boleh memarahinya, ya kan? Kalau misal memang teman kita belum paham, ya kita ajari. Kita juga tidak boleh membiarkannya sendiri. Jangan, kita tetap mengajarinya menggunakan metode lain dengan sabar, ya, supaya dia juga gampang mengerti, mudah untuk dipahami. Kemudian yang dia memintanya untuk belajar dari orang lain kalau memang kita sudah tidak bisa untuk mengajarinya. Kemudian kita bisa membiarkannya kalau kita sudah pasrah, dan skor 1 bisa memarahinya karena tidak cepat untuk paham. Oke? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang ingin ujian P3K tahun 2023, teman-teman silahkan untuk ikut bimbel di aku di sini. Mumpung sedang ada promo, jadi teman-teman bisa langsung menghubungi WhatsApp aku. Oke, next soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih teman-teman, soal terakhir. Anda diminta untuk segera mengirimkan hasil survei melalui media online. Sedangkan tempat Anda itu sedang mengalami gangguan sinyal, sehingga tidak memungkinkan mengirimkan hasil surveinya. Sikapnya teman-teman itu gimana? Yang A, meminta atasan untuk mengerti situasi dan kondisi serta memberikan keringanan. Yang B, segera pergi ke tempat yang memiliki sinyal baik dan mengirimkan hasil survei. Kemudian yang C, menunggu kondisi sinyal membaik. Yang D, tidak memberikan kabar dan hasil survei. Oke, kalau memang tempatnya teman-teman itu sedang ada masalah, sedang ada gangguan, harapannya ya teman-teman segera cari solusi. Solusinya yang tepat yang mana? Solusinya yang bisa teman-teman keluar dari situ dan bisa segera untuk mendapatkan sinyal itu yang mana? Berarti kan segera pergi untuk memilih sinyal yang baik dan segera mengirimkan hasil survei supaya atasan kita juga bisa tahu, oh iya, hasil surveinya seperti ini. Kemudian kalau memang teman-teman belum bisa ke tempat yang itu, teman-teman bisa meminta atasan mengerti situasi dan kondisi serta memberikan keringanan. Kemudian skor 2
ada menunggu hasil sinyal yang membaik, dan skor 1 tidak memberikan kabar dan hasil survei. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya, 5 soal yang bisa teman-teman pelajari dari channel YouTube aku terkait soal-soal P3K untuk manajerial. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau request soal bisa juga di kolom komentar. Oke, kalau misal belum ada pertanyaan, aku tutup ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube aku. Harapannya tetap support channel YouTube aku bisa mencapai 40.000 subscriber di tahun 2023. Terutama untuk di bulan Februari ini, dan semoga aku bisa selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.